Kadang kita merasa paling pintar dan berani, sampai alam membuktikan kalau kita cuma tamu kecil yang gak tahu diri di rumah orang lain. Malam ini, kalian akan mendengar bagaimana sebuah kesombongan harus dibayar tunai dengan teror fisik yang membekas seumur hidup, bahkan setelah mereka turun gunung. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Jadi, ceritanya dimulai di sebuah warung kopi kecil di daerah Semarang Bawah, sekitar pertengahan Oktober tahun 1999. Uap kopi panas masih mengepul di udara yang lembab malam itu, bercampur dengan asap rokok kretek yang tebal. Di salah satu meja kayu yang permukaannya sudah lengket, duduklah Andi, Yudi, dan Rama. Suara tawa Andi terdengar paling keras, memecah kebisingan jalanan di luar. Dia lagi sibuk menertawakan peringatan dari seorang bapak tua di meja sebelah yang bilang kalau tahun ini, tahun ganjil di ujung milenium, bukan waktu yang tepat buat naik ke Gunung Ungaran. Bapak itu ngomong pelan, matanya serius, bilang kalau gerbangnya lagi tipis dan energi di atas sana lagi nggak stabil. Tapi Andi dengan gaya sok tahunya yang khas cuma mengibaskan tangan sambil bilang kalau itu semua cuma tahayul orang kampung yang nggak masuk akal. Dia ngotot, bahkan adanya agak menantang. Bilang kalau mereka bakal tetap naik besok pagi buat membuktikan kalau nggak ada yang namanya hantu atau energi aneh. Sikap Andi malam itu benar-benar arogan. Tipe orang kota yang merasa logika bisa mengalahkan segalanya. Dan celakanya, sikap meremehkan inilah yang bikin mereka lupa buat permisi atau berdoa dengan benar. Cuma fokus sama fisik dan logistik doang. Besoknya mereka mulai sibuk mengepak barang di rumah kosan Yudi. Dan disinilah kesalahan kecil yang dampaknya fatal mulai kejadian tanpa ada yang sadar. Yudi lagi bongkar lemari, masukin baju ganti ke dalam tas kerilnya yang besar. Tanpa mikir panjang, dia mengambil sebuah kaos berwarna hijau pupus, warna hijau muda yang sebenarnya sangat dilarang dipakai di gunung-gunung Jawa karena dianggap menyerupai warna pakaian kerajaan gaib. Nggak cuma itu, Yudi juga nemu sebuah pisau belati antik, barang warisan kakeknya yang sarungnya sudah agak bulukan. Dia pikir bakal keren kalau bawa pisau itu buat jaga-jaga, jadi dia selipkan pisau tua itu ke saku samping tasnya. Rama yang lagi duduk di kasur sambil niket tali sepatu, sebenarnya melihat itu semua. Dia sempat merasa ada yang gak enak di dadanya pas lihat warna kaos itu. Rasanya kayak ada alarm kecil yang bunyi di kepalanya. Tapi dia memilih diam, dia gak mau dibilang penakut atau ngerusak suasana semangat mereka. Diamnya Rama ini adalah kelalaian kolektif pertama mereka. Karena tanpa sadar, mereka baru saja membawa undangan dan senjata buat ritual yang gak pernah mereka minta. Setelah keril siap dan tali sepatu dikencangkan, mereka langsung berangkat menuju titik awal pendakian di sisi utara, daerah Kendal atau Boja, naik angkutan pedesaan yang mesinnya sudah batuk-batuk. Perjalanan itu rasanya panjang banget, melewati jalanan berlubang yang bikin badan terguncang ke kiri dan ke kanan. Awalnya mereka masih bercanda, tertawa ketiwi bahas hal-hal remeh. Tapi suasana berubah drastis begitu angkutan tua itu mulai masuk ke area perkebunan karet yang pohonnya tinggi-tinggi dan rapat. Cahaya matahari sore mulai terhalang daun-daun, bikin jalanan jadi remang-remang padahal belum malam. Tiba-tiba, Andi yang dari tadi sibuk ngecek pagar dan ponsel Nokia pisangnya buat pamer sinyal, langsung diam. Layar ponselnya mati total, gak ada bar sinyal sama sekali. Bahkan jam digital di ponselnya sempat berkedip aneh sebelum layarnya gelap. Di tahun 1999, ini bukan cuma soal susah sinyal. Ini artinya mereka benar-benar putus hubungan sama dunia luar. Isolasi total, gak ada yang bisa dihubungi kalau ada apa-apa. Heningnya perkebunan karet itu tiba-tiba terasa menekan telinga, seolah-olah alam di sekitar mereka sengaja mematikan semua akses biar mereka cuma bisa bergantung sama nasib dan peta kertas yang dibawa Andi. Angkutan desa menurunkan mereka tepat di depan gerbang masuk perkebunan teh Medini, di mana aspal jalanan berubah jadi tanah berbatu yang kasar. Di pos penjagaan tua yang catnya sudah mengelupas, ada seorang mandor perkebunan yang lagi duduk diam.
Orang tua itu, kulitnya keriput kebakar matahari, menatap kedatangan mereka bertiga dengan sorot mata yang tajam dan gak bersahabat, terutama pas matanya tertuju ke arah Yudi. Mandor itu berdiri pelan, lalu ngasih peringatan dengan suara serak yang berat. Ingat mas, di atas nanti kalau ada yang manggil nama, jangan dijawab. Kalau ada yang nyolek bahu, jangan nengok. Peringatannya spesifik, bukan basa-basi sopan santun. Tapi Yudi yang mungkin terbawa suasana arogansi Andi atau emang lagi sial malah nyenir sinis. Dia ngejawab dengan nada bercanda yang gak pantas, bilang kalau dia malah pengen kenalan sama yang nyolek. Mendengar itu, si Mandor gak marah, tapi dia melakukan sesuatu yang lebih bikin merinding. Dia meludah ke tanah, tepat di samping kaki Yudi. Itu tanda buang sial. Mandor itu tahu, tamu yang gak sopan ini sudah ditandai oleh penghuni gerbang gaib dan dia gak mau kena imbasnya. Langkah kaki mereka mulai terdengar berat saat sepatu bot menghantam jalanan makadam, jalan batu pecah peninggalan Belanda yang kondisinya sudah hancur lebur dan licin karena lumut. Baru sekitar 500 meter mereka berjalan menjauh dari pos penjagaan, cuaca yang tadinya cerah berawan tiba-tiba berubah drastis dalam hitungan detik. Kabut putih yang sangat tebal turun entah dari mana, bukan turun pelan-pelan, tapi langsung menyergap mereka kayak selimut raksasa. Jarak pandang langsung drop. Mereka cuma bisa lihat temannya dalam jarak 5 meter. Selebihnya cuma tembok putih kosong. Udara jadi dingin dan basah seketika. Andi sempat berhenti. Keningnya berkerut. Logikanya terguncang sebentar karena perubahan cuaca ini nggak wajar. Nggak ada angin kencang, cuma kabut diam yang menggantung. Harusnya mereka berhenti atau balik kanan. Tapi ego Andi sebagai pemimpin dadakan bicara lain. Dia malah teriak menyuruh mereka rapatkan barisan dan terus maju menembus kabut. Keputusan nekat Andi ini adalah kunci yang mengunci pintu keluar. Secara resmi menjebak mereka bertiga di dalam wilayah kekuasaan Gunung Ungaran yang sebenarnya. Mereka terus berjalan menunduk, dikelilingi oleh tanaman teh yang bentuknya seragam dan membosankan, menciptakan efek visual yang bikin pusing dan disorientasi. Di tengah kebosanan melangkah itu, Rama yang posisinya ada di paling belakang tiba-tiba memelankan langkahnya. Matanya menangkap sesuatu di antara barisan pohon teh sebelah kiri. Ada sosok berdiri di sana. Sosok itu kelihatan kayak petani teh biasa, pakai baju lusuh warna kusam dan caping yang sudah robek. Berdiri diam membelakangi jalan setapak. Yang bikin aneh, petani itu nggak bergerak sama sekali, padahal kabut di sekitarnya bergerak pelan. Rama, didorong rasa penasaran campur takut, mencoba memanggil pelan, "Pak," dan melangkah mendekat sedikit. Tapi begitu dia berkedip, sosok petani itu lenyap. Bukan lari atau sembunyi, tapi benar-benar buyar jadi uap kabut yang menyatu sama udara. Rama langsung mundur, napasnya tersentak. Dia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apa dia halusinasi? Saat dia cerita ke Andi cuma ketawa pendek dan bilang itu efek capek doang. Penolakan Andi ini bikin Rama makin paranoid, menciptakan ketegangan diam-diam di antara mereka. Jalanan makin gak jelas, dan perasaan kalau mereka cuma berputar-putar di tempat yang sama mulai menghantui pikiran mereka bertiga. Sampai akhirnya, mereka tiba di dekat sebuah pohon besar yang tumbuh sendirian di tengah hamparan teh. Pohon yang kulit batangnya hitam dan daunnya jarang. Di sini, Andi mengeluarkan kompas bidiknya buat memastikan arah, karena peta kertas udah basah kena embun kabut. Tapi pas dia lihat jarum kompasnya, matanya terbelalak. Jarum yang harusnya menunjuk ke utara itu malah berputar-putar liar, gila-gilaan, gak mau diam di satu titik. Kadang ke barat, kadang muter balik ke selatan dengan cepat. Itu adalah anomali magnetik yang jelas. Tanda kalau mereka sudah masuk ke zona distorsi, di mana hukum fisika mulai bengkok. Kepercayaan Andi runtuh saat itu juga. Dia mengetuk-netuk kompasnya, berharap itu cuma rusak. Tapi tetap saja jarumnya menari liar. Melihat Andi yang mulai panik dan ragu, Yudi yang dari tadi diam malah jadi gak sabaran. Dia mengambil alih pimpinan dengan ceroboh, asal tunjuk jalan sembarangan, tanpa sadar menuntun mereka makin dalam ke pusat masalah. Sesaat setelah Yudi memimpin di depan, udara di sekitar mereka berubah lagi. Kali ini bukan visual, tapi baunya yang menyerang indera penciuman.
Aroma tanah basah dan daun teh yang segar tiba-tiba hilang, digantikan oleh wangi bunga melati yang sangat tajam dan menyengat. Wanginya begitu kuat sampai bikin kepala pusing dan mata berair, seolah-olah ada ratusan bunga melati ditumbuk tepat di depan hidung mereka. Dan yang lebih mengerikan, di balik wangi melati itu tercium bau anyir darah yang samar-samar, kayak bau besi karatan yang basah. Rama dan Andi langsung menutup hidung, merasa mual sama kombinasi bau aneh itu. Tapi Yudi, reaksinya beda dan bikin merinding. Dia malah menarik napas panjang, seolah-olah menikmati aroma itu. Matanya sedikit terpejam, dan dia bergumam pelan kalau baunya wangi banget. Itu adalah tanda kontaminasi pertama yang nyata. Tubuh dan pikiran Yudi mulai terbuka, pertahanannya jebol, dan dia mulai menerima sinyal-sinyal yang dikirim oleh entitas yang mengincarnya. Di ujung jalan setapak yang menanjak, bayangan bangunan-bangunan kayu mulai terlihat samar-samar menembus kabut tebal. Mereka akhirnya sampai di Desa Promasan, desa tertinggi di punggung Gunung Ungaran yang terkenal dengan kebun tehnya. Tapi ada yang salah banget. Desa itu sunyi senyap, mati. Pintu-pintu rumah kayu tertutup rapat. Nggak ada suara orang ngobrol, nggak ada suara radio, bahkan nggak ada suara gonggongan anjing atau koko ayam yang biasanya ramai di desa. Ini adalah fenomena Oz Factor, di mana alam mendadak diam 1000 bahasa sebelum kejadian supernatural besar terjadi. Rasanya kayak waktu berhenti di desa ini. Kesunyiannya bukan damai, tapi menekan, bikin kuping berdenging. Insting purba di otak mereka berteriak buat lari, buat pergi dari situ sekarang juga. Tapi kaki mereka sudah terlalu lelah, napas mereka habis. Logika istirahat dulu mengalahkan insting bertahan hidup. Dan itu adalah keputusan yang mengikat mereka di lokasi kejadian. Mereka memutuskan buat istirahat sebentar di dekat sebuah mata air atau sendang kecil di pinggir desa, buat cuci muka dan isi botol minum. Yudi jongkok di pinggir sendang. Airnya jernih banget, tapi permukaannya tenang kayak kaca. Dia menangkupkan air dingin itu ke wajahnya yang berkeringat, mencoba menyegarkan diri. Pas air menetes dari wajahnya dan permukaan air di depannya kembali tenang, dia melihat pantulan wajahnya sendiri di air. Tapi selama sepersekian detik, cuma sekejap mata, pantulan itu bukan wajah Yudi. Itu adalah wajah harimau yang sedang menyeringai, dengan gigi taring panjang dan mata yang menatap tajam penuh ancaman. Yudi kaget setengah mati. Dia langsung tersentak mundur sampai jatuh terduduk di tanah becek. Jantungnya mau copot. Dia menatap air itu lagi, tapi pantulannya sudah kembali normal, jadi wajahnya sendiri yang pucat. Teman-temannya nanya dia kenapa, tapi Yudi cuma menggeleng kaku, bilang dia cuma terpleset. Dia memilih memendam horor itu sendirian, menyimpan rahasia busuk yang justru bikin jiwanya makin keropos dan gampang dihancurkan. Setelah kejadian di sandang itu, mereka buru-buru meninggalkan desa mati itu, bergerak menuju lokasi tujuan utama mereka, Goa Jepang. Jalan setapak yang mereka lewati sekarang kondisinya jauh lebih parah daripada sebelumnya, seolah-olah alam sendiri sedang berusaha menghalangi mereka buat naik lebih tinggi. Jalur menuju goa itu makin lama makin menyempit, sampai-sampai bahu mereka sering menabrak tebing tanah di kanan dan kiri. Yang bikin ngeri, tanaman liar di sepanjang jalur itu bukan lagi semak biasa, tapi tanaman berduri tajam yang rantingnya keras dan hitam. Rasanya tanaman-tanaman itu hidup, seolah sengaja menjulurkan rantingnya buat menggores kulit siapa saja yang lewat. Berkali-kali Rama dan Andi mengaduh kesakitan karena lengan mereka tergores duri sampai baju robek sedikit. Tapi yang paling aneh terjadi sama Yudi. Dia jalan paling depan, nekat menerobos semak berduri itu tanpa peduli. Lengan dan kakinya penuh baretan luka. Normalnya, luka gores kayak gitu pasti mengeluarkan darah merah kan? Tapi pas Rama nggak sengaja melihat lengan Yudi yang terbuka, dia kaget setengah mati. Luka di tangan Yudi itu nggak berdarah merah. Cairan yang keluar dari sana warnanya bening, agak kental dan lengket, persis kayak getah pohon atau cairan limfa, bukan darah manusia. Yudi sendiri kayaknya nggak sadar atau nggak peduli. Dia cuma mengusap cairan itu kasar ke celananya dan terus jalan dengan tatapan kosong ke depan, membiarkan tubuhnya dimanipulasi pelan-pelan sama lingkungan yang makin jahat.
Akhirnya, setelah perjuangan menembus semak duri yang menyiksa, mereka sampai di sebuah area terbuka yang agak datar. Di depan sana, menganga lebar mulut gua Jepang yang gelap gulita, menyambut kedatangan mereka dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Berdiri di depan mulut gua Jepang itu, rasanya kayak berdiri di depan mulut monster yang lagi mangap. Gelapnya itu beda. Kalau gelap biasa, mata kita lama-lama bakal terbiasa dan bisa lihat bayangan. Tapi gelap di dalam gua ini pekat banget, padat, seolah-olah cahaya senter bohlam kuning yang mereka pegang itu diserap abis dan gak bisa tembus ke dalam. Andi mencoba menyalakan senternya ke arah lorong gua, tapi cahayanya cuma mampir sampai bibir gua doang. Selebihnya hilang ditelan hitam. Hawanya di situ berat banget, bikin dada sesak. Bukan cuma karena oksigen tipis, tapi ada perasaan sedih dan marah yang campur aduk di udara. Ini yang orang bilang sebagai residu trauma, sisa-sisa penderitaan para pekerja paksa zaman dulu yang meninggal di situ. Bau tanah basah bercampur bau anyir karat besi tercium samar-samar. Mereka bertiga cuma bisa diam mematung. Napas mereka jadi berat dan pendek-pendek, emosi mereka mulai labil tanpa sebab yang jelas. Rasanya pengen nangis, tapi juga pengen marah di saat yang bersamaan. Hari sudah mulai gelap, matahari sudah hilang total, diganti awan mendung yang menggantung rendah. Melihat kondisi yang gak memungkinkan buat turun lagi, Andi mengambil keputusan yang menurut logikanya paling masuk akal, tapi sebenarnya paling bodoh secara spiritual. Andi memerintahkan mereka buat mendirikan tenda tepat di pelataran tanah datar di depan mulut gua itu. Kita camp di sini aja, tanahnya rata, terlindung dari angin. Katanya santai, seolah-olah mereka lagi camping ceria di halaman belakang rumah. Rama sebenarnya ragu banget. Instingnya berteriak bilang kalau tempat itu salah. Siapa sih orang waras yang mau tidur menghadap lubang gelap bekas penyiksaan? Tapi karena capek dan takut membantah Andi yang lagi emosian, mereka menurut saja. Mereka mendirikan tenda dom warna oranye itu cuma berjarak beberapa meter dari bibir goa. Tanpa sadar, keputusan ini menempatkan mereka tepat di ruang tamu entitas penghuni sana. Mereka menghilangkan batas aman zona netral. Ibaratnya, mereka masuk ke kandang macan dan menggelar tikar buat tidur di sana. Tenda sudah berdiri, pasak sudah ditancapkan, dan nasib mereka malam itu sudah dikunci mati di lokasi terkutuk itu. Gak lama setelah tenda berdiri, hujan gerimis mulai turun. Suasananya jadi makin suram. Suara rintik hujan yang jatuh menimpa batu-batu cadas di sekitar goa, menciptakan irama yang aneh dan bikin merinding. Kalian tahu kan suara tetesan air di dalam gua atau lorong beton? Tuk, tuk, tuk bergema kan? Nah, suara tetesan air malam itu lama-lama berubah. Di telinga mereka, suara itu bukan lagi bunyi air, tapi terdengar kayak suara langkah kaki orang banyak yang sedang baris berbaris. Serak, 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 ritmis banget. Kadang di sela-sela suara langkah itu terdengar suara bisikan-bisikan Polan dalam bahasa yang asing, tajam dan tegas, kayak bahasa Jepang zaman dulu. Yudi yang lagi duduk melamun di pojok tenda mulai gelisah. Matanya liar celinukan mencari sumber suara. "Dengar nggak? Itu ada yang ngomong," bisiknya panik. Tapi Andi dengan segala keras kepalanya langsung memotong. "Ah, itu cuma gema angin yang mantul di dinding goa, Yud. Jangan mulai deh, jangan bikin parno." Andi berusaha merasionalkan semuanya, menolak percaya kalau ada yang gak beres. Padahal jauh di lubuk hatinya, dia juga dengar suara yang sama. Ketegangan di dalam tenda makin memuncak karena suara-suara itu gak mau berhenti, malah makin jelas di telinga Yudi. Dan disinilah Yudi melakukan kesalahan fatal yang gak bisa dimaafkan. Sebuah tindakan yang menghancurkan segel pelindung terakhir mereka. Yudi tiba-tiba berdiri, mukanya merah padam karena marah campur takut. Dia merasa terganggu banget sama bisikan-bisikan itu. "Berisik, siapa sih di situ?" teriaknya sambil menyibakkan pintu tenda dan keluar menembus gerimis. Andi dan Rama kaget, belum sempat mencegah, Yudi sudah jalan sempoyongan menuju salah satu pilar batu di mulut goa. Dan apa yang dia lakukan? Dia membuka celana, lalu buang air kecil sembarangan tepat di pilar itu, sambil terus memaki-maki ke arah kegelapan goa, menantang apapun yang ada di dalam sana buat keluar. "Keluar lo kalau berani, jangan cuma bisik-bisik,"
tantangnya kasar. Detik itu juga, begitu air seni Yudi menyentuh tanah keramat itu, angin malam yang tadinya berhembus kencang tiba-tiba berhenti total. Mati. Hening. Suara serangga hutan hilang, suara rintik hujan seolah diredam. Kesunyian yang turun itu berat dan menekan, kayak ada tombol mute raksasa yang ditekan. Itu adalah tanda kalau deklarasi perang sudah diterima. Segel hancur, mereka sudah resmi jadi musuh. Yudi kembali ke tenda dengan langkah seret. Wajahnya pucat pasi, tapi matanya melotot kosong. Dia langsung ambruk di atas matras, napasnya memburu kayak orang abis lari maraton. Panas banget, rintih Yudi sambil menarik-narik kerah bajunya, berusaha melepaskan kaosnya. Padahal udara di luar itu dingin banget, mungkin cuma sekitar 14 derajat Celcius, dan mereka semua menggigil kedinginan. Tapi Yudi malah merasa kayak dibakar. Dia bilang tulang punggungnya rasanya kayak dialiri api cair. Ini sebenarnya adalah gejala spesifik masuknya energi yang atau energi maskulin yang sangat besar dan panas dari sosok macan putih ke dalam tubuh manusia. Wadah fisiknya Yudi gak kuat menampung energi sebesar itu, makanya dia merasa terbakar dari dalam. Tapi Andi dan Rama yang gak ngerti apa-apa soal mistis malah salah mendiagnosis. Wah, ini hipotermia nih, dia mulai ngaco merasa panas padahal dingin, kata Andi sok tahu. Bukannya mendinginkan, mereka malah memakaikan jaket tebal berlapis-lapis ke badan Yudi dan membungkusnya pakai sleeping bag. Tindakan bodoh ini justru memperparah keadaan, karena energi panas di dalam tubuh Yudi jadi terperangkap, tidak bisa keluar, bikin dia makin tersiksa dan mempercepat proses pengambil alihan kesadaran. Saat mereka sibuk mengurus Yudi yang meronta-ronta kepanasan, dari arah hutan pinus yang gelap di belakang tenda, terdengar suara yang bikin darah mereka seketika berhenti mengalir. Itu bukan suara angin, bukan suara petir, itu suara chuffing. Tahu gak suara khas harimau kalau lagi menghembuskan napas? Huf, huf, huf. Tapi ini versinya jauh lebih berat, lebih dalam dan bergetar di frekuensi rendah atau infrasonik. Suaranya gak cuma kedengaran di kuping, tapi terasa bergetar di rongga dada Andi dan Rama. Grrrr. Geraman rendah yang panjang dan penuh wibawa, tapi juga mengerikan. Itu jelas suara predator puncak. Andi dan Rama saling tatap, muka mereka putih pucat. Logika Andi yang bilang gak ada harimau di Jawa sudah runtuh saat itu juga. Insting purba mereka sebagai manusia, sebagai mangsa, langsung mengambil alih, melumpuhkan sistem motorik mereka. Mereka kaku, gak bisa gerak, cuma bisa menahan napas sambil berdoa dalam hati supaya suara itu cuma ilusi. Tapi getaran di tanah membuktikan kalau itu nyata. Sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat sedang mengelilingi tenda mereka. Tiba-tiba, senter yang menyala di tengah tenda berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Gelap gulita menyergap mereka di dalam tenda sempit itu. Belum sempat mata mereka beradaptasi sama kegelapan, tenda mereka terguncang hebat. Brak, seolah ada tubuh besar yang menabrak dari luar. Kain tenda menegang, pasak-pasaknya tertarik hampir copot. Lalu, terdengar suara kain robek yang nyaring banget. Sret! Cahaya kilat dari langit sesaat menerangi tenda, dan di sana, di sisi kanan tenda, kain ripstop yang tebal itu sobek menganga. Ada 3 garis robekan lurus dan rapi. Jelas banget itu bekas cakaran kuku binatang raksasa. Angin dingin langsung masuk lewat lubang itu. Serangan fisik langsung ini menghancurkan sisa-sisa skeptisisme Andi. Ini bukan hantu yang cuma bisa nakut-nakutin. Ini bukan halusinasi. Mereka sedang diburu. Mereka sedang diserang secara fisik. Andi sadar kalau nyawa mereka sekarang ada di ujung tanduk, dan pertahanan mereka, selembar kain tenda tipis, sama sekali nggak ada gunanya di hadapan kekuatan sebesar itu. Di tengah kekacauan itu, perhatian mereka teralihkan oleh suara yang lebih mengerikan lagi. Dan suara itu datangnya bukan dari luar, tapi dari samping mereka sendiri, dari Yudi. Yudi yang tadinya merintih kepanasan, sekarang suaranya berubah. Dia mulai menggeram. Grrrr. Suaranya berat, serak, dan sama sekali bukan suara pita suara manusia. Itu suara binatang. Dan yang paling bikin mual, terdengar bunyi krak-krek dari tubuh Yudi. Tulang-tulangnya berbunyi keras seolah-olah lagi dipatah-patahkan dan disusul ulang secara paksa.
Yudi perlahan membalikan badannya, tapi gerakannya aneh, kaku dan patah-patah. Dia mulai mengambil posisi merangkak, punggungnya melengkung ekstrim, jari-jari tangannya menekuk mencengkeram matras sampai kuku-kukunya berdarah. Posturnya persis kayak kucing besar yang mau menerkam. Rama yang panik mencoba memegang bahu Yudi. "Yud, sadar Yud!" Tapi begitu tangan Rama menyentuh kulit Yudi, dia langsung terpental ke belakang. Plak, Rama jatuh terguling. Dia bilang rasanya kayak kesetrum listrik tegangan tinggi, tapi panas. Ada gelombang hawa panas statis yang meledak dari tubuh Yudi, membuktikan kalau Yudi, sahabat mereka, sudah nggak ada di situ. Tubuh itu sekarang dikendalikan oleh sesuatu yang lain. Yudi yang sudah berubah total itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan dalam kegelapan tenda yang remang-remang, terjadilah kontak visual yang bikin jiwa terguncang. Dari arah lubang sobekan tenda yang menghadap ke mulut gua Jepang, terlihat sepasang mata hijau menyala di kegelapan dalam gua. Mata itu diam, tenang, tapi mengintimidasi. Dan saat Yudi mengangkat wajahnya, mata Yudi juga menyala. Tapi warnanya merah. Merah darah yang terang, kayak lampu LED di tengah gelap. Yudi menatap lurus ke arah mata hijau di dalam gua itu, seolah-olah sedang berkomunikasi tanpa kata, saling memuji tatapan. Itu adalah momen transisi final. Mata hijau di gua itu adalah otoritas pusat, dan mata merah di Yudi adalah agen eksekutornya. Jiwa Yudi yang asli sudah tergeser total, ditendang keluar ke sudut paling gelap di pikirannya sendiri, digantikan sepenuhnya oleh amarah dan otoritas sang macan putih. Yudi menyeringai lebar, menampakkan giginya, dan seringaian itu bukan senyum manusia, tapi seringaian predator yang siap mencabik mangsanya. Detik berikutnya, situasi berubah dari tegang menjadi kekerasan murni yang brutal. Tanpa ancang-ancang sama sekali, Yudi melompat ke arah Andi. Lompatan itu benar-benar nggak masuk akal secara fisika. Yudi melayang dari posisi merangkak, menerjang udara kayak peluru kendali. Brak! Tubuhnya menabrak tiang penyangga tenda sampai patah jadi dua, bikin tenda itu runtuh menimpa mereka. Tapi Yudi nggak peduli sama reruntuhan kain tenda itu. Tangan kanannya langsung menyambar leher Andi. Cengkeramannya bukan main kuatnya, rasanya kayak leher Andi dijepit pakai catut besi, bukan tangan manusia. Andi yang badannya lumayan kekar mencoba melepaskan tangan itu. Dia memukul, mencakar, menendang, tapi tangan Yudi nggak bergeming sedikit pun. Malah Yudi mengangkat tubuh Andi ke udara cuma pakai satu tangan itu. Bayangin, Andi beratnya mungkin 70 kilo, dan dia diangkat kayak boneka kain. Kaki Andi menendang-nendang udara, napasnya putus, matanya melotot menatap wajah Yudi yang jaraknya cuma beberapa sentimeter. Wajah itu bukan Yudi lagi. Urat-urat di wajahnya menonjol hitam, air liur menetes dari sela-sela giginya yang terkatup rapat, dan mata merah itu menatap Andi tanpa belas kasihan, kosong tapi penuh kebencian purba. Andi sadar saat itu, sahabatnya sudah hilang, dan makhluk yang memegang lehernya ini benar-benar berniat mematahkan batang lehernya kayak mematahkan ranting kering. Di tengah pergulatan maut itu, suasana di sekitar gua Jepang mendadak jadi kacau balau, seolah alam di situ ikut mengamuk merespons kemarahan makhluk yang merasuki Yudi. Tiba-tiba, suara gamelan Jawa terdengar meledak keras dari arah bukit di atas gua, tempat yang dikenal sebagai Pasar Setan. Nong, ning, nong, gung. Iramanya cepat, berantakan, dan bikin kuping sakit, beradu sama suara auman Yudi yang makin menjadi-jadi. Tanah tempat mereka berpijak bergetar hebat. Dan ini bagian yang paling bikin gila. Batu-batu kerikil di sekitar tenda yang runtuh itu mulai melayang. Serius, melayang. Kerikil-kerikil tajam itu berputar-putar di udara setinggi lutut, lalu terlempar ke sana-sini menabrak pohon dan batu besar. Tak, tak, tak. Rama yang melihat semua kekacauan elemen ini mentalnya langsung hancur. Dia nggak sanggup lagi. Insting bertahan hidupnya memerintahkan dia buat lari. Sambil menangis ketakutan, Rama merangkak mundur, keluar dari reruntuhan tenda, menjauh dari Andi yang lagi dicekik. Dia bersembunyi di balik batang pohon besar sambil menutup kuping rapat-rapat, meninggalkan Andi sendirian menghadapi amukan itu.
Itu adalah momen pengkhianatan yang dipicu rasa takut murni, dan Andi sendirian di tengah badai supernatural itu. Andi yang nyawanya sudah di ujung tanduk, tangannya meraba-raba tanah lumpur dengan panik, mencari apa saja yang bisa dipakai buat senjata. Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang dingin dan keras. Itu pisau belati antik milik kakek Yudi yang tadi jatuh dari tas. Tanpa pikir panjang, didorong adrenalin orang mau mati, Andi menggenggam gagam pisau itu. Dia nggak mikir itu teman sendiri atau bukan. Dia cuma mau lepas. Dengan sisa tenaga terakhir, Andi mengayunkan pisau itu ke arah lengan Yudi yang mencekiknya. Tapi, apa yang terjadi? Yudi bahkan nggak perlu menghindar. Dengan tangan kirinya yang bebas, dia menepis tangan Andi yang pegang pisau itu dengan gerakan santai. Plak! Cuma tepisan ringan, tapi efeknya kayak dipukul palu godam. Pisau itu terlempar lepas dari tangan Andi, menancap dalam di tanah basah beberapa meter dari mereka. Dan anehnya, pisau itu bergetar hebat di tanah, mengeluarkan bunyi nying yang nyaring, seolah-olah bila besinya ketakutan atau menolak melukai tuan barunya. Andi menatap pisau itu dengan putus asa. Itu adalah bukti telak kalau senjata fisik buatan manusia, setajam apapun, sama sekali nggak ada harganya di hadapan kekuatan yang sedang mereka hadapi sekarang. Gagal dengan pisau, nasib Andi makin buruk. Yudi sekarang nggak lagi mencekik, tapi menyeret kaki Andi, menariknya menjauh dari tenda menuju bibir jurang yang ada di sisi kiri pelataran goa. Tubuh Andi diseret paksa melewati tanah berlumpur dan bebatuan tajam. Punggungnya lecet-lecet, bajunya robek, tapi dia nggak bisa melawan kekuatan Yudi yang kayak traktor itu. Andi melihat ke depan, dan dia sadar Yudi mau melemparnya ke jurang itu sebagai semacam korban atau tumbal buat membuang sial. Di momen itu, saat dia melihat kegelapan jurang yang menganga di depannya, sesuatu dalam diri Andi patah. Bukan tulangnya, tapi egonya, kesombongannya, logikanya, rasa sok taunya, semuanya hancur lebur. Dia sadar dia kecil banget, nggak berdaya. Dia nggak lagi berdoa sama Tuhan dengan cara biasa, tapi dia melakukan sesuatu yang instingnya suruh. Sambil teriak nangis, Andi memohon ampun sama penguasa tempat itu. "Ampun Mbah, saya salah, saya minta ampun, jangan ambil nyawa saya," teriaknya serak di telan angin malam. Dia meminta maaf bukan karena takut mati doang, tapi karena dia akhirnya mengakui kalau dia cuma tamu kurang ajar yang masuk rumah orang tanpa permisi. Pengakuan kedaulatan inilah momen di mana dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan penjaga gunung yang ternyata menjadi kunci segalanya. Tepat setelah teriakan minta ampun Andi menggema, langit di atas gunung Ungaran seolah terbelah dua. Jeger. Sebuah kilat tunggal menyambar pucuk pohon beringin tua yang ada di dekat goa. Cahayanya menyilaukan mata, bikin hutan itu terang benderang kayak siang hari selama 1 detik. Di momen terang itu, di atas sebuah batu besar di atas mulut goa, terlihat siluet sosok raksasa. Itu harimau. Tapi bukan harimau biasa. Ukurannya sebesar kerbau, bulunya putih bercahaya, dan dia berdiri gagah menatap ke bawah, ke arah Yudi dan Andi. Sosok raja yang asli sudah turun tangan. Harimau putih besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan auman yang bukan main dahsyatnya. Suaranya menggelegar, lebih keras dari petir tadi, membungkam suara gamelan, suara angin, dan segala keributan malam itu. Roar! Auman itu berisi otoritas mutlak. Tubuh Yudi yang tadi gagah perkasa langsung kaku. Dia kejang hebat, matanya mendelik ke atas sampai cuma kelihatan putihnya. Lalu dia ambruk lemas ke tanah kayak boneka yang talinya diputus. Makhluk yang merasukinya dipaksa keluar, diusir paksa oleh hierarki yang lebih tinggi. Malam neraka itu akhirnya berlalu, berganti menjadi pagi yang dingin dan suram. Cahaya matahari pagi susah payah menembus kabut sisa semalam. Andi terbangun dengan posisi meringkuk di tanah basah. Sekujur badannya sakit semua. Rama juga baru berani keluar dari balik pohon. Wajahnya bengkak kebanyakan nangis. Mereka berdua menatap Yudi yang masih pingsan tertelungkup di lumpur. Hening. Benar-benar hening. Gak ada suara burung, cuma suara napas mereka yang berat. Saat mereka melihat ke sekeliling, mata mereka terbelalak. Di tanah becek di sekitar tempat mereka tidur, tercetak jelas jejak-jejak kaki harimau.
Ukurannya raksasa, hampir 2 kali telapak tangan orang dewasa. Jejak itu mengelilingi mereka, seolah-olah semalam ada yang menjaga atau memantau mereka dari jarak sangat dekat. Hujan pagi perlahan-lahan mulai menghapus jejak-jejak itu, meleburkannya kembali jadi lumpur. Andi dan Rama saling pandang. Gak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Mereka tahu apa yang mereka lihat. Mereka tahu mereka selamat bukan karena hebat, tapi karena diampuni. Rasa takutnya bukan hilang, tapi malah mengendap jadi trauma permanen di dasar hati. Yudi mulai bergerak pelan, mengerang kesakitan sambil memegangi kepalanya. Dia bangun dengan tatapan bingung, kayak orang linglung. Gila, badan gue sakit semua. Kita ngapain semalam? Tanya Yudi polos. Dia benar-benar mengalami amnesia total soal kejadian semalam. Dia nggak ingat pipis sembarangan, nggak ingat dia kick Andi, nggak ingat jadi harimau. Tapi tubuhnya ingat. Pas Yudi mencoba duduk, dia meringis kesakitan di bagian punggung. Andi dengan tangan gemetar membantu menyingkap baju belakang Yudi buat ngecek. Dan di sana, di kulit punggung Yudi yang putih, ada lebam besar berwarna biru kehitaman. Lebam itu bentuknya spesifik. 3 garis panjang sejajar, persis kayak bekas cakaran, tapi nggak merobek kulit, cuma di bawah kulit. Itu adalah cap atau stempel dari kejadian semalam. Bukti fisik kalau tubuhnya pernah dipakai paksa. Andi buru-buru menutup baju Yudi lagi. Dia memutuskan buat nggak cerita yang sebenarnya. Dia nggak mau Yudi tahu kalau dia hampir membunuh sahabatnya sendiri. Oh, cuma jatuh Yud, kepeleset pas badai. Bohong Andi. Kebohongan yang terpaksa dia simpan seumur hidup. Tanpa banyak bicara, mereka membereskan sisa tenda yang hancur dan langsung memutuskan turun gunung secepat mungkin. Proses turun gunung atau descent ini rasanya jauh lebih mencekam daripada pas naik. Mereka kembali melewati jalur kebun teh Medini. Kabut tebal yang kemarin menyesatkan mereka sudah hilang, pemandangannya jelas. Tapi perasaan mereka nggak tenang. Sepanjang jalan melewati lorong-lorong pohon teh itu, mereka bertiga merasa diawasi. Rasanya kayak ada ribuan mata yang ngintip dari balik daun-daun teh, dari balik batang pohon, dari semak-semak. Bulu kuduk mereka berdiri terus-terusan, nggak mau turun. Rama sesekali menoleh ke belakang dengan panik, berasa ada yang ngikutin. Tapi nggak ada siapa-siapa, cuma angin yang menggoyangkan pucuk teh. Keheningan di kebun teh itu terasa menghakimi. Mereka berjalan cepat, setelah berlari, gak berani ngomong, gak berani berhenti minum. Mereka sadar kalau mereka sekarang sudah ditandai. Mereka bukan lagi pendaki biasa, tapi orang-orang yang pernah melanggar batas dan pulang membawa bekas luka yang gak kelihatan. Begitu sampai di base camp bawah, di pos penjagaan tempat mereka start kemarin, mereka ketemu lagi sama mandor tua yang waktu itu ngasih peringatan. Mandor itu lagi ngopi santai di depan pos. Pas melihat mereka bertiga turun dengan kondisi berantakan, baju kotor lumpur, muka pucat, tenda robek, dia nggak kaget sama sekali. Dia meletakkan gelas kopinya pelan-pelan, lalu menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti lama di leher Andi, yang masih ada bekas merah bekas cekikan tangan, lalu pindah ke wajah Yudi yang lesu. Mandor itu cuma mengangguk pelan, sekali saja. Anggukan yang artinya dalam banget. Sudah kejadian kan? Dia nggak ngomong, saya bilang juga apa, atau nyinyir. Dia cuma paham. Andi yang egonya sudah rata dengan tanah, mendekat ke mandor itu. Tanpa ngomong apa-apa, dia mengeluarkan semua sisa logistik mereka. Mie instan, beras, sarden, rokok, dan menaruhnya di meja mandor. Itu bukan sedekah, itu upeti. Itu tribut diam-diam, tanda terima kasih karena sudah dibiarkan pulang dengan nyawa yang masih nempel di badan. Cerita ini berakhir beberapa hari kemudian, saat mereka sudah balik ke kehidupan normal di Semarang yang bising dan penuh lampu kota. Malam itu, Andi lagi nyetir mobil, mengantar Yudi pulang. Di radio mobil, penyiar berita lagi ngomongin soal ditemukannya jenazah pendaki yang hilang tahun lalu di gunung lain, mengingatkan Andi betapa dekatnya mereka sama kematian kemarin. Lampu merah menyala, mobil berhenti. Andi iseng ngelirik ke arah kaca jendela samping di kursi penumpang tempat Yudi duduk. Di luar gelap, jadi kaca itu memantulkan bayangan wajah Yudi yang lagi melamun melihat jalanan.
Dan di detik itu, napas Andi tercekat. Di pantulan kaca yang gelap itu, mata Yudi bukan mata manusia biasa. Selama 1 detik, mata di pantulan itu menyala hijau terang. Hijau yang sama dengan yang dilihat Andi di dalam goa Jepang. Andi menoleh cepat ke arah Yudi yang asli, tapi Yudi cuma menoleh balik sambil tanya, "Kenapa, Andi?" Dengan mata normalnya yang coklat. Andi cuma menggeleng, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mobil jalan lagi, tapi Andi sadar satu hal mengerikan. Mereka memang sudah turun dari Gunung Ungaran, tapi sesuatu dari gunung itu ternyata nggak tinggal di sana. Sebagian kecil dari dia ikut pulang, menumpang di dalam tubuh teman baiknya. Ngeri ya kalau dipikir-pikir, badan mereka memang sudah turun gunung dan kembali ke kota. Tapi ternyata ada penumpang gelap yang ikut pulang dan menumpang di tubuh temannya. Gimana menurut kalian? Apa teman kalian pernah mengalami perubahan sikap drastis atau tatapan mata yang beda sehabis naik gunung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.